orang-orang beriman ini selalu bergembira. Kenapa? Karena mereka beriman yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada orang-orang yang beriman, ya, bahwa ada sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Dan tidak cukup hanya iman, ya. Terkadang seseorang itu mengaku beriman tetapi buktinya apa? Realisasinya apa? Dibuktikan dengan wa amilus sholihat, mengerjakan amal saleh, mengerjakan amal saleh. Jadi tidak hanya cukup kita mengaku saya beriman kepada Allah, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, ya, tidak mau melakukan kebaikan, tidak cukup. Tetapi berikan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat. Di sini juga Allah meredaksikannya dengan kata as-sholihat dengan bentuk plural. Itu artinya kita dianjurkan, diharuskan memperbanyak amal kebaikan sebanyak-banyaknya ketika kita diberikan kehidupan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita orang yang beriman, bahwa amal kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini itu tidak sia-sia. Ada balasannya, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang itu bersemangat untuk melakukan amal kebaikan, karena amal solehnya mendapatkan balasan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal soleh ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ukurannya bukan ukuran manusia, tetapi ukurannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh itu kan ada artinya sesuatu yang baik. Kalau ukurannya manusia, menurut manusia itu baik, tapi belum tentu menurut Allah. Maka amal soleh, amal kebaikan itu ukurannya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ibadah, contohnya amal soleh itu adalah sholat, zakat, haji, ya, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk amal soleh juga adalah berbuat adil, amanah, ya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu termasuk perbuatan amal soleh, dan itu banyak sekali. Jadi ukurannya amal soleh, ketika seseorang mengerjakan amal soleh, ukurannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga kebalikannya. Selain amal soleh adalah, ya, apa Pak? Amal yang tidak baik, keburukan. Seperti apa? Melakukan perbuatan syirik, ya, mubazir, melakukan sebuah kemaksiatan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang beriman memilih amal kebaikan, amal soleh. Karena apa? Amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amilus solihati anna lahum jannat. Bagi orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal kebaikan di dunia ini, yang menabung pahala kebaikan di dunia ini, dari yang ringan sampai yang mungkin berat, ya, anna lahum jannat, bagi mereka surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini diredaksikan dengan kata jannat, bukan hanya satu surga. Allah menyediakan banyak surga. Bahkan ada yang mengatakan ada 7 tingkatan surga, Pak. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kalau seorang ada di level yang paling tinggi, itu bisa masuk ke level surga mana saja, kalau dia sampai di level yang paling tinggi. Tapi kalau seorang masuk di level surga yang terendah,
itu tidak bisa masuk level surga yang tingkatan kedua dan seterusnya. Makanya ketika kita meminta jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annalahum jannat, bagi mereka surga-surga. Bagi siapa orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya. Jannah ini berasal dari kata jan. Jan itu artinya yang tertutupi. Ya. Karena surga disebut jannah karena banyak pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang rindang sehingga ya tertutupi. Ya, itu disebut dengan jannah. Ada yang juga mengartikan bahwa taman-taman, ya. Karena begitu banyak pohon-pohon yang menutupi. Seorang ketika berada di bawah pohon kan terasa nyaman, sejuk gitu kan. Nah, surga itu disebut jannah karena banyaknya pohon-pohon, banyaknya taman-taman, banyaknya ya pohon-pohon yang rindang. Ya, begitu juga janin. Kenapa disebut janin? Karena tertutup oleh rahim. Betul apa enggak, Pak? Ya. Disebut juga misalkan junnah. Junnah itu perisai. Kenapa disebut junnah? Karena mampu perisai itu menutupi ya seseorang, melindungi seseorang dari serangan, ya. Disebut juga kalau orang gila itu apa, Pak? Majnun. Kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi. Itu dari kata jan. Inilah indahnya bahasa Arab. Ya, jannah, surga disebut jannah karena memang tertutupi banyak pohon-pohon yang rindang. Annalahum jannat, ya, tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Jadi jannah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin juga mengartikan adalah taman-taman yang banyak. Bukan hanya satu. Ya. Kalau satu taman itu disebut hadiqah dalam bahasa Arab atau bustan. Tapi kalau jannat terdiri dari banyak taman-taman. Ya. Jadi surga disebut jannat karena memang memiliki banyak taman-taman. Kemudian tajri min tahtihal anhar. Di sini kita dianjurkan untuk memvisualisasikan surga itu seperti apa. Ya. Agar kita bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, bahwa amalan kita nanti dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Tidak pernah diredaksikan dengan tajri min tahtiha nahrun, satu sungai, tidak. Tetapi selalu anhar, sungai-sungai. Karena apa? Karena memang bukan hanya satu sungai yang mengalir di surga, itu banyak sekali. Ya. Dan airnya pun tidak tenang tetapi mengalir. Bahkan ada yang mengatakan airnya itu deras sampai menimbulkan suara. Ya, kadang kita ketika mendengar suara dari sungai itu kan terasa indah, ya. Sampai ada orang ketika membuat taman di rumahnya itu sengaja airnya dialirkan dari atas agar terdengar gemericik air. Tajri min tahtihal anhar, airnya itu mengalir. Dan bukan hanya satu sungai, Bapak Ibu sekalian, tapi banyak. Ada sungai yang airnya jernih. Ada sungai yang disebut dengan sungai arak. Di dunia khamar, arak itu diharamkan. Tapi nanti diperbolehkan. Ada sungai arak. Ada sungai susu. Ada sungai apa lagi, Pak? Madu dan seterusnya. Ya, itu diantara minuman-minuman penduduk ahli surga. Begitu banyak sungai. Ya, tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kita bayangkan, ya fanut taswir fil Quran, ya.
ketika menggambarkan mukjizat Al-Quran seperti gambaran kita. Jadi di surga itu ada istana, kemudian ada taman-taman, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan bukan hanya satu sungai, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai yang airnya begitu jernih, luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua disediakan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan tentunya ini adalah gambaran kita sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya surga yang sesungguhnya adalah lebih dahsyat dari itu, dan tidak akan pernah tergambar oleh kita. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Fiha ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbil bashar." Surga itu tidak pernah terdengar oleh, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak juga terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdengar oleh, terdetik dalam hati manusia. Jadi ini adalah sebuah gambaran manusia, ya, agar kita bersemangat di dalam beribadah. Tetapi sesungguhnya surga yang sesungguhnya lebih dahsyat, lebih hebat dari gambaran kita saat ini. Ya, lebih hebat dari gambaran kita saat ini. Ya, gambaran kita secara umum surga seperti itu. Tetapi sesungguhnya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, karena tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah juga terdengar oleh mata kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lahum fiha anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Apa itu khalidina fiha? Penduduk surga nanti kekal di dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekekalan itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah. Allah itu abadi. Tetapi ketika Allah ridha terhadap seorang hamba dan masuk surga, Allah akan memberikan kekekalan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, ya, sampai kapan mereka itu kekal? Maka jawabannya adalah tidak ada pertanyaan sampai kapan. Ya, tetap kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan itu memang milik Allah. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya, Allah memberikan kekekalan, keabadian bagi penduduk surga. Makanya kalau kita compare atau kita bandingkan dengan dunia ini, sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan kita itu sangat sedikit untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia berapa puluh tahun, ya, tidak terlalu lama. Tetapi balasannya jamaah yang dimuliakan Allah adalah kehidupan yang abadi. Seorang haji hanya diperintahkan satu kali. Ya. Ibadah-ibadah yang lainnya pun seperti itu, ya, sampai kita hatta ya'tikal yakin. Sampai ajal menjemput kita beribadah. Kalau berpatokan kepada baginda Rasulullah SAW, kurang lebih 63 tahun. Adapun setelahnya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari 100 tahun hidup kita, dikurangi masa balik 20 tahun, dikurangi masa kerja, dikurangi tidur. Yang betul-betul ibadah kepada Allah mungkin hanya 10 atau 20 tahun. Salat berapa lama, Pak? Tidak kurang dari 5 menit. Kalau khusyuk bisa 10 menit. Tetapi ibadah kita yang hitungannya puluhan tahun dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang kekal, dengan kehidupan yang abadi. Maka seorang muslim itu harus bersemangat di dalam menjemput, ya, hidayah, di dalam melakukan amal saleh. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian kullama ruziqu minha, ya, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kullama ruziqu minha, dan setiap kali penduduk surga itu diberi rizki, disuguhi buah-buahan, ya, min thamarat, ya, dari buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukankah ini adalah buah-buahan yang dahulu pernah kami makan sewaktu di dunia? Ya, kalau misalkan di dunia ada buah apel, di surga pun ada. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan nama buah-buahan itu sama, tetapi rasanya yang berbeda. Di sini ada yang menarik. Kullama ruziqu minha, setiap kali. Kalau ada kata setiap kali, berarti bukan hanya satu atau dua kali. Setiap kali kita ambil misalkan agar mendekatkan pemahaman kita, setiap kali disuguhkan buah apel, setiap itu juga rasanya berbeda, kelezatannya berbeda. Ada kelezatan non fisik, ya, yang berbeda. Namanya sama, tetapi setiap kali disuguhkan buahan seperti itu rasanya selalu berbeda. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Setiap kali disuguhi durian misalkan, rasanya selalu berbeda. Karena redaksinya kullama, setiap kali. Artinya bukan hanya satu dua kali rasa itu berbeda, kelezatannya berbeda, tetapi setiap kali penduduk surga disuguhkan buah-buahan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan, setiap itu juga rasa dan kelezatannya berbeda. Kok bisa? Bisa. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Dan bahkan penduduk ahli surga itu tidak perlu repot-repot, ya, tidak perlu susah payah, ya, mengambil buahan itu, ya. Kalau di dunia ini buahan tinggi-tinggi, Pak, ya. Di surga itu daunnya, buah-buahan itu melambai. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qutufuha daniyah. Jadi buahan itu melambai, tinggal diambil, dipetik. Bahkan nanti juga ada pelayan-pelayannya. Ya, ada pelayan-pelayan yang melayani penduduk ahli surga. Jadi begitu nikmatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukankah ini adalah buah-buahan yang pernah kami makan sewaktu di dunia, tetapi rasanya selalu berbeda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasan bagi mereka yang beriman dan selalu beramal saleh. Maka kalau kita bawa dalam konteks kita saat ini, dalam konteks ibadah kita di dunia ini, spirit penduduk ahli surga adalah mereka yang selalu memperbaharui dirinya dari hari ke hari, ya. Setiap kali disuguhi, setiap kali itu juga berbeda. Seorang yang memiliki spirit ahli surga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ketika mereka diamanahi sebuah pekerjaan, ya, maka hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Pekerjaannya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Kalau dalam hal ibadah, sama-sama sholat subuh berjamaah, tetapi kualitasnya berbeda, kehusyuannya berbeda. Itulah spirit ahli surga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita berbuat kebaikan setiap harinya,
Mungkin rutinitas kita sama, tetapi kualitasnya yang berbeda. Itulah spirit ahli surga yang kita bawa ke dunia ini. Sehingga ketika spirit ahli surga itu berbeda dari hari ke hari, ibadahnya sama tetapi kualitasnya berbeda, maka nanti pun Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih dari itu. Setiap Allah suguhkan buahan, rasanya selalu berbeda. Karena apa? Karena seorang hamba di dunia ini ya selalu memperbaharui dirinya, memperbaharui keimanannya. Salatnya sama, kualitasnya berbeda. Pekerjaannya sama, kualitasnya berbeda. Itulah spirit ahli surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di mana begitu nikmatnya penduduk ahli surga. Sudah diberikan ya taman-taman yang begitu indah. Diberikan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai-sungai yang mengalir, bukan hanya sungai, berbagai macam sungai. Kemudian Allah berikan juga buah-buahan yang setiap kali disuguhkan rasa dan kelezatannya berbeda. Kemudian tidak cukup hanya itu, lahum fiha walahum fiha azwajum mutahharah. Allah memberikan pasangan yang disucikan, bidadari-bidadari yang disucikan. Kalau kaum lelaki berarti bidadari, untuk perempuan berarti bidadara. Jadi ada bidadari-bidadari atau pasangan-pasangan yang Allah sucikan, ya, yang disucikan. Coba kita perhatikan, berbeda dengan pasangan sewaktu di dunia. Ya, kadang ada liburnya, kadang ada penolakannya dan lain sebagainya. Tetapi di surga ini pasangannya itu selalu suci. Ya. Di sini diredaksikan dengan kata di, beda dengan me. Kalau di berarti Allah yang mensucikan para bidadari itu tersebut. Kalau me berarti orang tersebut mensucikan dirinya, apakah dengan mandi, memakai wewangian dan lain sebagainya. Tetapi di sini Allah meredaksinya dengan kata disucikan. Artinya Allah sendiri yang mensucikan pasangan-pasangan para penduduk ahli syurga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharah. Dan setiap penduduk surga itu pasti berpasangan. Walaupun di dunianya ya bisa jadi tidak berpasangan. Ada yang wafat sebelum menikah, atau ada yang cerai ketika sudah menikah dan lain sebagainya. Tetapi semua penduduk ahli surga nanti diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas kata zaujun, ya. Zaujun itu kan kalau kita artikan dalam bahasa kita adalah pasangan. Kalau dia laki-laki berarti istri. Kalau dia perempuan berarti suami. Zaujun itu pasangan. Dan kata zauj dalam Al-Qur'an itu adalah kata yang sangat mahal. Kenapa? Karena tidak setiap pasangan itu disebut dengan zaujun. Tidak setiap pasangan disebut dengan zaujun. Ya. Kenapa? Baru disebut zaujun dalam Al-Qur'an kalau seseorang memiliki pasangan, memiliki keserasian dalam beberapa aspek, itu baru disebut dengan zaujun. Contoh, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, Allah tidak menyebutnya dengan kata zaujun, tapi Allah menyebutnya dengan kata imro'ah, perempuannya Lut. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir sekarang selalu diartikan istri. Tetapi dalam redaksi bahasa Arabnya tidak disebut ya pasangan Nabi Nuh itu disebut dengan zauj, tetapi dengan kata imro'ah. Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim itu, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imro'ata Nuh, bukan zauju Nuh.
tetapi imro'ah. Kenapa? Karena Nabi Nuh beriman kepada Allah, sementara pasangannya, istrinya tidak beriman. Maka tidak disebut dengan kata zauj, tetapi dengan kata imro'ah. Begitupun sebaliknya, istrinya beriman, suaminya tidak, itu juga tidak disebut dengan kata zaujun. Ya, contoh, istri Nabi Fir'aun, bukan Nabi Fir'aun, astagfirullah, istrinya Fir'aun, itu tidak disebut dengan zauj. Waliyadzubillah, saya salah sebut ya. Fir'aun istrinya tidak disebut zaujun, tetapi disebut apa? Imro'ah. Kenapa? Karena Fir'aun mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut dengan zauj, tetapi disebut dengan imro'ah. Begitu juga kalau seorang pasangan kedua-duanya tidak beriman kepada Allah, itu juga tidak disebut dengan zaujun, tetapi disebut dengan imro'ah. Contoh dalam surat Al-Lahab, ya, Abu Lahab dengan istrinya, ya, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka redaksinya wamra'atuhu hammalatal hatab, perempuannya Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kata zauj, itu adalah kata yang sangat mahal, ya, di dalam, yang sangat berharga di dalam Al-Quran, karena harus memiliki keserasian. Maka penduduk ahli surga diberikan rizki, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pasangan yang disucikan. Lahum fiha walahum fiha azwajum mutahhara, ya, azwajum mutahhara, ya, pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena begitu istimewanya kata zauj ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita bersyukur ketika kita memiliki pasangan yang memiliki keserasian, ya, dari segala aspek, sehingga bisa disebut dengan kata zaujun. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, tadi sudah kita bahas wa hum fiha khalidun, yaitu penduduk ahli surga kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekekalan itu memang milik Allah, tetapi diberikan kepada siapa? Kepada seorang hamba, penduduk ahli surga, ya, ketika mereka di dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekekalan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini sebuah gambaran bahwa, ya, agar kita selalu bersemangat, di mana orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ya, mereka mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya adalah innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidak malu, ya, memberikan perumpamaan ma ba'udatan fama fawqaha, semisal nyamuk bahkan lebih kecil dari nyamuk, ya. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, ya, mereka yakin dan percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berkomentar. Tetapi orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang kecil, ya, seperti nyamuk ini? Untuk apa? Orang-orang fasik, orang-orang munafik selalu mempertanyakan kenapa Allah membuat perumpamaan seperti itu.
berbeda dengan orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan innallaha la yastahi. Al-haya adalah malu. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, malu yang mendatangkan sebuah kebaikan. Berbeda dengan al-khazan. Al-khazan adalah malu tapi identik dengan keburukan. Tapi al-haya adalah malu yang mendatangkan sebuah kebaikan. Maka di sini Allah tidak malu, ya, memberikan sebuah perumpamaan, ya, menciptakan makhluk yang kecil seperti nyamuk. Orang beriman tanpa berkomentar, mereka yakin ini datangnya dari Allah. Pasti ada hikmah di setiap yang Allah ciptakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, buat apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, sesuatu yang kecil kemudian bisa mendatangkan mudarat, ya. Ada penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk tersebut, ya. Kemudian menjadi serangga yang mengganggu. Itu pikiran orang-orang fasik. Ya, mereka mengingkari, selalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan penciptaan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan membuat seekor nyamuk ini, ada orang-orang yang memang disesatkan. Ya, banyak yang tersesat, banyak juga yang mendapatkan hidayah. Yang tersesat adalah mereka yang fasik. Fasik itu artinya kharij anit ta'ah, yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak juga yang mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk dengan diciptakannya nyamuk ini. Kenapa? Ya, karena ketika penciptaan sesuatu itu semakin kecil, ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tiada dan tanpa batas. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menciptakan, ya, seperti yang Allah ciptakan, yaitu nyamuk. Kita lihat semakin kecil berarti perangkat kehidupannya semakin apa, Pak? Semakin rumit, semakin kecil. Ya, bagaimana nyamuk? Apakah ada jantungnya, ada lambungnya dan lain sebagainya? Semakin rumit. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman akan berpikir bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Semakin, bahkan fama fauqaha, Allah mampu menciptakan lebih kecil dari nyamuk. Ya, apakah itu bakteri, kuman yang tidak terlihat dengan kasat mata kita, tetapi terlihat dengan kaca pembesar. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqta hadza batila, dan Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa di sini yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira? Allah mendahulukan kata menyesatkan, banyak yang disesatkan, daripada kata hidayah. Karena untuk mengkanter orang-orang yang meragukan kekuasaan Allah. Kita kalau ada seseorang yang meragukan tentang kita, maka kita akan coba buktikan dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang ada. Ketika Allah diragukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti, ya. Maka yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan, ya, terhadap penciptaan nyamuk ini. Tetapi banyak juga yang mendapatkan hidayah. Yang disesatkan tentu orang-orang munafik, ya, orang-orang fasik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan penciptaan nyamuk ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmahnya begitu banyak. Sampai saat ini ada berapa macam obat nyamuk, Pak? Banyak, Pak, ya. Berapa ribu yang bekerja di satu perusahaan obat nyamuk? Banyak. Banyak yang mendapatkan rezeki, yang mendapatkan penghidupan, ya, disebabkan Allah menciptakan nyamuk ini. Ya, kemudian para dokter juga berinovasi setiap tahun atau setiap waktu. Bisa jadi nyamuk itu, ya, memberikan kemudaratan berupa penyakit yang berbeda-beda, ya, maka dibuat obat dan lain sebagainya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang Allah berikan hidayah, ya, bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik yang selalu menanyakan, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, serangga yang begitu kecil yang bisa menimbulkan mudarat bagi manusia, ya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan yang tersesat adalah orang-orang yang fasik, ya. Fasik tadi sudah kita jelaskan, kharij anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang fasik di ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang sudah berjanji kemudian mengingkari janji mereka. Ya, orang-orang munafik itu biasanya, ya, di antara karakternya adalah apa, Pak? Berjanji mengingkari janjinya, ya. Maka di antara ciri orang munafik itu ada 3. Ya, ayatul munafiki salas, ya. Di antaranya adalah jika dia berjanji, dia mengingkari janji tersebut, ya. Jika diberi amanah, dia khianat. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Setiap kita juga, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tempat menyembah, tempat meminta, tempat memohon, tempat kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hidup di dunia, ya, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, enggan beriman kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, ya, ketika mereka berjanji selalu mendustakan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah. Dan yang memutuskan apa yang sudah Allah sambung, ya. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Ya, Allah sudah menetapkan agar seseorang itu menyambung tali silaturahim, ya. Kenapa disebut rahim? Karena berasal dari satu rahim, kakak, ibu, ya, kakak, adik, ibu, bapak, dan seterusnya, kerabat dekat kita, di mana kita dianjurkan untuk menyambung tali tersebut, jangan diputus. Bahkan ketika seseorang itu coba menyambung kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita diperintahkan untuk sabar, ya, untuk sabar dan berusaha agar tali silaturahim itu tetap tersambung, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang mungkin cukup tidak hal yang sesuatu yang tidak mudah ketika tali silaturahim itu terputus, ya. Keluarga besar kalau terjalin tali silaturahim yang kuat, maka akan menjadi kuat. Tetapi ketika terputus pun efeknya luar biasa, bahkan tidak menegur, bahkan tidak saling sapa, ya, tidak saling bertanya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kerabat, sahabat, dan lebih luas lagi. Kalau itu terputus, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, efeknya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ketika ada orang yang memutus tali silaturahim, kita diperintahkan untuk menyambung kembali tali tersebut. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Di antara ciri orang fasik adalah selalu yufsidun. Yufsidun itu artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, merusak, ya, merusak alam ini. Apakah dengan membakarnya, ya, apakah dengan, ya, perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi ada 2. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non fisik. Bersifat fisik yaitu dengan, ya, membakar hutan-hutan, contohnya seperti itu.
atau merusak alam ini dengan perbuatan dan tangan manusia itu sendiri, sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam alam ini, di dalam bumi ini. Kalau sudah tidak seimbang, ya, maka akan timbul bencana, musibah dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perbuatan manusia. Yang kedua, melakukan kerusakan itu dari sisi dilihat dari kemaksiatan, ya, yang tidak bersifat fisik, yaitu bermaksiat kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini juga termasuk yufsiduna fil ard, ya. Jadi kalau orang sudah begitu banyak kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan azabnya agar manusia itu tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal kita sudah memberikan sebuah gambaran betapa indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan